Baik, kembali lagi di channel Ilmu Dasar. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang perbedaan dari workbook dan worksheet. Kita akan membahas beberapa poin yang berkaitan dengan workbook dan worksheet. Di antaranya itu pengertian daripada workbook dan worksheet itu sendiri, kemudian ada perbedaan antara kolom dan baris, kemudian perbedaan cell dan range pada Excel, kemudian bagaimana bekerja dengan worksheet Excel. Baik, secara definisi di sini tertera bahwasanya workbook merupakan sebuah file Excel yang terdiri dari satu atau beberapa sheet, lembaran-lembaran atau kumpulan dari beberapa sheet worksheet. Jadi workbook itu kumpulan dari satu sheet atau lebih. Jadi di sini adalah satu sheet. Kemudian secara keseluruhan apabila file Excel ini disimpan maka itu disebut sebagai workbook, atau juga bisa dikatakan bahwa workbook itu merupakan file Excel itu sendiri. Kemudian yang kedua yaitu worksheet. Worksheet di sini sebuah lembaran kerja dalam Excel terdiri dari 65.536 baris. Nah, ini definisi secara singkat, namun worksheet itu adalah lembaran yang merupakan bagian daripada workbook. Jika workbook adalah buku, maka worksheet adalah lembaran daripada buku itu sendiri. Nah, dalam satu workbook itu bisa terdiri dari satu worksheet atau beberapa sheet. Kemudian yang kedua itu terkait dengan kolom dan baris. Nah, apa perbedaan kolom dan baris? Kolom merupakan bagian yang melintang vertikal dari atas ke bawah yang ditandai dengan huruf A, B, C, dan seterusnya. Jadi ini merupakan header atau bagian daripada kolom. Dan kolom ini seperti penjabaran dari worksheet itu terdiri dari 256. Jadi A hitung 1, kemudian B dihitung 2, C dihitung ketiga, sampai dengan 256 ke samping kanan. Kemudian baris merupakan bagian daripada worksheet yang melintang horizontal. Nah, dan ditandai dengan 1, 2, 3. Nah, jadi ini disebut sebagai baris. Dan baris ini sendiri memiliki nominal 65.536 baris ke bawah. Kemudian pertemuan antara baris dan kolom ini disebut sebagai sel. Nah, ini adalah sel. Jadi kita menyebut sel. Jadi kalau misalnya ditempatkan seperti ini, maka sel A6, kemudian sel B6, sel B8, kemudian sel B, artinya dia berada di kolom B dan berada di baris ke-13. Kemudian ada juga yang disebut sebagai range. Range adalah rentang Excel merupakan kumpulan dari beberapa sel pada sebuah worksheet. Jadi range itu apabila kita mengklik C3 dan di blok sampai dengan F10, maka di sini disebut sebagai range. Jadi area yang diawali dengan C3 sampai dengan F10 ini disebut sebagai range. Baik, jadi kita akan menggunakan atau bekerja dalam penggunaan daripada sheet. Yang pertama, kita akan menambah sheet baru. Jadi ini adalah sheet tadi, 1, 2. Jadi menambah sheet baru cukup dengan mengklik tanda panah di sini, new sheet. Kemudian dia akan bertambah menjadi 3. Kemudian menghapus worksheet. Jadi menghapus kita bisa di sini, kemudian klik kanan. Nah, di sini ada menu delete. Jadi tinggal klikin saja maka worksheetnya akan terhapus. Kemudian selanjutnya berpindah antar sheet. Misalnya sheet 1 dan sheet 2, ini cara kita untuk berpindah, tinggal klik saja kita akan berpindah ke sheet 1, kemudian kita klik saja kita akan pindah ke sheet 2. Penambahan worksheet sampai dengan 4. 3. Kemudian kita mengubah urutan. Jadi apabila 5 ini kita ingin pindah ke sini, tinggal di drop saja seperti ini dan dipindahkan. Saya rasa masih mudah. Kemudian selanjutnya menyembunyikan dan menampilkan worksheet. Nah, menyembunyikan dan menampilkan worksheet tujuannya untuk apabila kita ingin menghilangkan penampilan worksheet dari sini dan kita tidak ingin menghapus, artinya sheet ini tetap ada cuman tidak nampak saja di worksheet ini. Tinggal klik kanan, kemudian pilih di sini
Nah, jadi sheet 2 tadi akan tersembunyi. Kemudian apabila kita ingin menampilkan kembali ya di salah satu sheet ini, kemudian kita pilih unhide. Nah, di sini ada unhide. Nah, ini yang terhide aja, hanya sheet 2 kita klik, kemudian pilih OK dan sheet 2 kembali tampil di sini. Kemudian kita akan melakukan perubahan nama dari sheet. Yang pertama di sini kita rename terlebih dahulu. Pertama. Kemudian di sini kita bisa rename menjadi kedua. Kemudian di sini ketiga misalnya. Ini ketiga. Oke, seperti itu cara untuk mengubah nama daripada worksheet. Kemudian selain bisa merubah nama, di sini ada beberapa insert, jadi kita bisa memasukkan beberapa worksheet baru. Kemudian menu lainnya ada delete, kemudian move or copy, jadi kita bisa memindahkan sheet ini ke sheet lain. Kemudian view code, protect sheet, jadi sheet ini bisa diproteksi dan dimasukkan password, kemudian type color, jadi kita bisa mengganti warnanya menjadi warna merah misalnya, jadi sheet-nya akan berubah sheet 3 ini menjadi warna merah. Kemudian ada di sini select all sheet, kita bisa memilih semua sheet apabila kita ingin mengcopy dia ke sheet berikutnya. Oke, saya rasa sekian penjelasan daripada workbook dan worksheet. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang lebih detail pengertian row, column, cell, dan ring Excel. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.